Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih lanjut naik 0,82% ke angka 7.606. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang direkturnya masih melakukan akumulasi di harga atas, tapi cara pergerakan saham uptrend ini sudah mulai melemah. Bagaimana potensi saham ke depannya, apakah masih menarik untuk kita coba hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba update pergerakan dari saham TPIA yang jika kita lihat hari ini masih lanjut turun 0,27% ke harga 9.300. Cara pergerakan sebelumnya TPIA masih bergerak sangat trend. Dan setelah berhasil rebound dari garis EMA 140, TPIA mulai bangkit terus bergerak naik dan bisa kita lihat belum sempat kembali menyentuh garis EMA 50. Tapi dalam satu minggu terakhir ini TPIA mulai melemah setelah gagal naik di atas harga 10.500 sampai 10.800, malah saat ini berada di bawah garis EMA 50. Jadi candle hari ini sudah mengkonfirmasi bahwa garis EMA 50 sudah terlewati, sehingga garis EMA 50 saat ini sekitar 9.450 sudah berubah menjadi resisten untuk TPIA. Dan cara pergerakan sebenarnya sudah mulai ada tanda-tanda patah tren untuk uptrendnya. Dan bisa kita lihat garis EMA 140 masih lumayan bawah di sekitar 7.675. Di atasnya masih ada support yang mulai kuat di harga 8.000. Tapi cara pergerakan TPIA sudah harus hati-hati karena saya lihat sudah mulai patah tren dan ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Dan keluar pemberitaan bahwa pentolan dari TPIA masih timbun saham di harga atas pasar. Jadi jika kita baca sekilas artikel pemberitaan ini, direkturnya masih menambah porsi kepemilikan sahamnya pada tanggal 21 hingga 23 Agustus ini. Dengan harga pembelian bisa kita lihat di sekitar 9.550 sampai 9.900. Sebelumnya juga Bapak Raymond ini juga sempat akumulasi di sekitar harga 9.175 sampai 9.200 pada tanggal 8 Juli. Pada tanggal 7 Mei juga sempat akumulasi di sekitar harga 7.775 sampai 8.000. Tapi terakhir pembeliannya masih di harga atas di sekitar 9.500-an sampai 9.900. Pada saat ini TPIA sudah mulai melemah dan berada bawah harga 10.000. Dan jika kita lihat broker summary untuk TPIA, asing hari memang terpantau masuk akumulasi, tapi akumulasi masih kecil jika kita bandingkan dengan distribusi yang dilakukan asing dalam satu minggu terakhir di saham TPIA. Dan di broker summary pun penurunan hari ini masih ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Sehingga saya lihat TPIA masih ada potensi untuk lanjut turun minggu ini menuju support terdekat di harga 9.000. Jadi apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy saham TPIA, saya coba tunggu kembali di harga 9.000 ini. Karena TPIA dalam 2 minggu terakhir sudah turun lumayan dalam, baru ada satu candle hijau di sekitar garis EMA 50, tapi candlenya juga tidak begitu oke, sehingga masih ada potensi selalu untuk technical rebound sementara. Tapi paling oke adalah coba kita pantau di sekitar 9.000, apabila TPIA mengetes 9.000 masih bisa bertahan dan terbentuk candle hijau, bisa coba untuk spekulatif buy dengan target swing di sekitar garis EMA 50. Yang saat sekitar 9.450. Jadi walaupun kita dapat sekitar 9.000 dan mulai rebound, jika terpantau rebound tapi tetap kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50, maka tetap pertimbangkan untuk swing. Karena bisa saja ini hanya technical rebound sementara, saya tuh masih melanjutkan low-low-nya. Jadi masih belum aman selama TPIA masih gagal naik di atas garis EMA 50. Karena potensi untuk lanjut turun akan lebih besar. Dengan potensi penurunan saya lihat masih ada potensi ke target berikut di sekitar 8.500 sampai 8.600 untuk TPIA. Nah, sekarang kita lihat saudara-saudaranya yang yaitu saham cuan. Saham cuan jika kita perhatikan juga cara pergerakan sudah kurang oke. Sebelumnya juga sama seperti TPIA, uptrend berada di atas garis EMA 50. Tapi jika kita perhatikan setelah berhasil turun bawah garis EMA 50, sampai saat ini garis EMA 50 masih berupa resisten yang kuat untuk saham cuan. Dan memang sempat rebound dari 7.400, tapi bisa kita lihat secara rebound mencoba garis EMA 50 masih gagal dan melemah. Karena itu saya jelaskan, apabila kita dapat sekitar harga supportnya, tetap pertimbangkan jadikan garis EMA 50 untuk target take profit, karena saat ini garis EMA 50 sudah berubah menjadi resisten untuk saham cuan maupun saham TPIA. Jadi hari ini juga bisa kita lihat, cuan memang masih ada akumulasi, masih ada kenaikan 1% lebih, tapi candlenya tidak begitu oke. Sempat naik di atas garis EMA 50 di harga 8.200, tapi penutupan kembali berada di sekitar 8.050. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan, asing memang 2 hari terakhir masih masuk akumulasi, tapi di broker summary pada kenaikan 1% lebih ini malah terpantau ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Jadi sama untuk cuan maupun saat ini cara pergerakan masih berada di atas harga 8.000 yang masih berupa daerah supportnya. Tapi candle hari ini tidak begitu oke, shadow ke atas lumayan panjang dan masih gagal berikan RSI 50, sehingga cara pergerakan saya lihat
cuan masih akan sideways dan sepertinya masih akan sulit untuk break garis EMA 50 apabila belum terpantau ada akumulasi kembali. Jadi jika terpantau satu minggu ini kembali naik mengatas 8.200 masih gagal break, maka cara pergerakan saya lihat masih akan sideways dan malah ada potensi untuk turun menembus 8.000 dan melanjutkan penurunan. Dengan target penurunan berikutnya apabila tembus 8.000 itu ada potensi ke 7.800 untuk penurunan terdekatnya atau support terdekatnya. Selanjutnya untuk PTRO bisa kita lihat secara teknikal PTRO lebih oke daripada cuan dan TPA saat ini. PTRO bisa kita lihat sebenarnya juga sempat turun garis EMA 50. Satu mencoba untuk naik, gagal, turun kembali, tapi pada posisi sini sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 dan melanjutkan kenaikan. Dan saat ini PTRO masih mencoba untuk naik melewati resisten kuatnya di harga 9.000. Bisa kita perhatikan 9.000 dalam beberapa bulan terakhir merupakan resisten yang sangat kuat untuk PTRO. Setiap kali mengetes, mencoba break selalu gagal dan dipaksa turun kembali. Dan satu minggu terakhir pun PTRO beberapa kali mengetes 9.000 dan belum berhasil break. Dan jika kita perhatikan asing satu minggu terakhir masih masuk akumulasi dan di broker summary kenaikan hari ini juga sebenarnya masih ada akumulasi. Jadi PTRO apabila teman-teman sudah punya menurut saya saat ini masih layak untuk di hold. Sedangkan untuk yang baru mau entry menurut saya saat ini jangan terlalu paksakan entry di harga 9.000 apabila memang belum terkonfirmasi break. Jadi memang potensi untuk naik masih ada, tapi jika secara candle ini belum terkonfirmasi break, tetap PTRO masih akan sideways. Jadi sebelumnya bisa kita lihat beberapa kali juga harga berada di atas 9.000. Tapi secara candle ini belum terkonfirmasi walaupun sempat menyentuh 9.800. Karena belum terkonfirmasi break malah kembali melemah. Jadi untuk yang sudah dapat harga bawah bisa pertimbangkan untuk swing atau hold saja terus selama 8.000 tidak terlewati untuk saham PTRO saat ini. Dengan target lebih jauh di sekitar 9.600 sampai 9.800 untuk target take profit jangka pendek untuk saham PTRO. Selanjutnya BRPT juga bisa kita lihat cara pergerakan saat ini juga masih mencoba untuk break harga 1.130. Bisa kita perhatikan di sini harga 1.130 sampai 1.125 beberapa kali masih menahan kenaikan dari saham BRPT. Hari ini juga sempat naik tinggi, bisa kita lihat menyentuh sekitar 1.180, tapi secara candle ini belum terkonfirmasi break, malah bisa kita lihat kembali ke harga 1.125 dengan candle merah dan tidak begitu oke secara candle. Jadi secara teknikal memang saat ini masih oke karena masih berada di atas garis EMA 50 150, garis EMA 150 masih sekitar 1.060, garis EMA 50 sekitar 1.075. Tapi apabila masih gagal naik di atas 1.125 sampai 1.130, BRPT masih akan sideways, masih ada potensi saya kembali melemah mengetes garis EMA 50 150. Dan untuk BRPT, jika kita perhatikan di broker summary, pada kenaikan hari ini terpantau ada distribusi dan di broker summary jika kita perhatikan kenaikan hari ini masih ada sedikit akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat apabila teman-teman sudah punya saham BRPT saat ini masih layak untuk di hold karena masih berada di atas garis EMA 50 150 dengan target take profit jangka pendek masih ada potensi ke 1.180 sampai 1.200. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba entry ini juga masih bisa dipantau, tapi paling oke adalah wait and see dulu, bisa buy on breakout apabila memang satu minggu ke depan berhasil melewati 1.125. Atau jika gagal break tunggu kembali di sekitar 1.080 sampai garis EMA 150 untuk entry di sekitar daerah support ini. Sedangkan untuk teman-teman sudah dapat di harga bawah, apabila tidak mau swing masih bisa hold terus atau jadikan garis EMA 50 180 untuk trailing stop. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.